Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semua teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Happy weekend semuanya. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sudah hadir dengan komentar yang memberi semangat bagi kita semua. Saudara Christiansen Theodora. Shalom Pastor Indris, semangat belajar. Wah, senang sekali aku. And Ibu Jane Kara, akhirnya ya Ibu bisa duduk ya hari ini ya. Thank you, juga happy weekend bagi yang di Banyuwangi. Thank you sudah menyemangati kita juga di Jakarta dengan kata-kata siap belajar. Juga dari Sorong, Ibu Triani siap belajar juga ya, senang luar biasa. And Yohana Pulakiang, shalom dari Jakarta Ibu Yohana ya. Thank you juga ya untuk Ibu Livong dan Cindy Wijaya sudah siap belajar semuanya. Jadi catatan Alkitab udah siap ya. Thank you untuk Yohana. Thank you buat Linda, sekarang dari Surabaya. Sudah pindah dari Pulau Komodo. Dengan selamat telah tiba di Surabaya. Salam ke Papa Mama, salam ke Cece, salam semua ke saudara-saudara keluarga yang akan kita ketemu Jakarta sebentar lagi ya. And Ibu Oma Heidi, selamat siang juga. Salam kepada putri-putrinya dan juga cucu. Terima kasih juga untuk Ibu Laini Salim yang sudah bergabung siang hari ini. Dan saya berdoa semua teman-teman masih ingat ya, kita ada di dalam seri bahwa di musim pandemi ini 24 bulan ini dan kita masuk ke tahun 2022 sudah dinanti sama si Omikron ya. Mungkin sudah banyak juga kita nggak tahu. Dan saya percaya bahwa Anda tidak patah semangat, Anda nggak kecil hati, Anda nggak anggap hidup seperti biasa-biasa, tapi Anda sudah punya gaya hidup, pathway-nya Tuhan yang berbeda. Ya, karena ini musim yang berbahaya, yang mengganggu perekonomian dunia, segala macam bisnis jadi tidak bisa beroperasi normal karena tidak bisa ke kantor, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa kuliah, dan ini dampaknya besar ya ke dalam mental, ekonomi, kehidupan sehari-hari keluarga, ke dalam hubungan suami istri, semua ada dampaknya. Pertemuan gereja lokal juga, hubungan sesama sedang dimurnikan. Oke, terima kasih Pak Suranto yang sudah ikut belajar. Terima kasih dari New Zealand. Are you still in New Zealand, Stevenson, Sitinjak? Oke, nah saya mau Anda semua betul-betul mengerti yang namanya penyaringan. Bahwa pemurnian itu terjadinya bukan di dunia. Okay? Kalau kita baca surat kabar, baca all the news in the social media, Anda lihat luarnya. Tapi sebetulnya yang kita perlu perhatikan selama 2 tahun ini sebenarnya dalamnya kita. Yang itu yang Tuhan tertarik. Kalau luarnya itu mau ada COVID nggak ada COVID tetap aja. Ada yang bangkrut, ada yang cerai, ada yang pecah hubungannya, ada yang putus hubungan, itu sudah ada. Nothing is new under heaven. Ada yang sakit. Tanpa COVID juga banyak yang sakit kan? Betul apa tidak? Nah, jadi nothing is new. Tapi yang berbeda itu apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam batin Anda. Itu 100% sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, kita mulai doa ya supaya Anda bisa mengerti kita nih hidup di suasana atmosfer seperti apa, kondisi seperti apa, terus kita responnya gimana. Seperti zaman Yesus. Yesus responnya gimana? Karena saudara dan saya adalah pengikut Kristus. So are you ready? Dengan pelajaran siang hari ini, kita berdoa ya. Terima kasih Bapak yang mulia, Bapak yang ajaib, Bapak yang kekal, Allah yang kekal, penasehat ajaib kami, di tempat yang paling dalam dan terdalam dalam batin kami, Engkau ada di situ. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu, karena janji yang tidak pernah Kau ubah dan tidak bisa diubah, Kau setia, tidak pernah meninggalkan kami, maupun membiarkan kami. Never leave us nor forsake us.
So dengan jaminan dari Engkau sendiri, that you are a living God, Kau Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami bisa selalu berbalik kepadamu, karena kasih karuniamu selalu berupa pertobatan, dan kami bisa kembali berjalan dengan Engkau. Urapi firman-Mu siang hari ini, dan semua hati kami yang mau mendengar langsung dari Roh Kudus, firman yang dihidupkan oleh Allah, yang berguna untuk menyadarkan kami akan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami. Semuanya ini pasti terjadi siang hari ini. Pada saat kami memberi diri, merelakan diri untuk mendengar Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, kita mulai dengan review sebentar dari hari Kamis yang lalu. Di sini saya ada kasih pertanyaan kepada Anda semuanya. Pertanyaan udah dijawab belum untuk Anda? Because kalau Anda nggak bisa jawab pertanyaan ini, Anda nggak bisa kenal suara Tuhan. Anda nggak bisa kenal Tuhan, bagaimana Dia kepada Anda, kepada orang lain, terutama kepada kita. Apa yang kita lihat dalam diri kita sendiri? Kalau dengan situasi-situasi yang nggak enak ini, selama 2 tahun ini, enak nggak enak, tapi ada nggak enaknya, ada limitasi yang terpaksa kita mesti hadapi karena isu dari si COVID ini, ya. Apa yang Anda bisa lihat sih dalam diri Anda? Nah, banyak dari Anda tuh nggak berani melihat ke dalam diri Anda. Blaise Pascal berkata, orang tuh nggak tahan sendirian di posisi sunyi, sendirian untuk mendengar dan melihat kondisinya, jiwanya, emosinya dia tuh kayak apa. 1 menit pun nggak kuat katanya, nggak betah. Nah, si Paulus melihat, berani dia hadapin siapa dia. And dia ketemukan bahwa di dalam dirinya itu ada binatang. Jadi the beast, kita lagi bicara dari Wahyu 13 mengenai the beast. Yang Wahyu 12 jelaskan mendapat kekuatan dari naga itu. Nah, binatang itu siapa? Oke, ahli dalam penyelidikan kitab Wahyu, Mark Bockham berkata bahwa kalau zamannya Yesus atau zamannya Rasul Yohanes itu, the beast itu adalah Kekaisaran Romawi, ya, yang bikin umat Tuhan sulit sekali menjadi pengikut Kristus. Kalau menjadi pengikutnya orang ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, nggak ada masalah. Oke, karena kan si Pontius Pilatus kan main-main sama imam besarnya, kan kong kali kong. Kalau nggak Yesus nggak disalibin. Oke, tapi Paulus melihat di dalam dirinya binatang yang tak terjinakkan. Ada kekuatan yang ngacaukan sehingga akal budi kepingin mentaati Tuhan, tapi di dalam anggota tubuhnya ada kekuatan lain, kok malah yang lain yang dilakukan. Dan ini kekuatannya mengacaukan ini nggak terkontrol dari sifat natur dosa kita. Itu ada di Roma 7 ayat 21 sampai 24. Nah, umumnya orang-orang yang dikuasai the beast dan belum bisa menjinakkan binatang di dalam itu. Kalau Anda baca ayat 25 dari Roma 7, tentu Anda tahu bagaimana si binatang itu dijinakkan. Tapi nanti kita akan ke sana. Umumnya doa kita sebagai berikut nih. Kalau dikuasai the beast. Dan zaman ini the beast itu adalah dunia maya. Dunia yang tidak ada boundary. Kalau Anda takut anak-anak dulu kecanduan narkoba, sekarang kita nggak ada rumah rehab loh. Untuk anak-anak yang kecanduan game, kecanduan sosmed, kecanduan TV, kecanduan browsing, dari segala umur bisa kecanduan. Lari-lari tangan tuh nggak bisa gitu loh. Kalau bangun tidurnya tak langsung ngeliatnya ke situ. Kalau nggak kelihatan dicari loh. Sadar nggak sadar loh. Seorang yang seperti ini doanya mayoritas seperti ini tanpa sadar dan tidak mau disadari memang. Bapakku di surga, dikuduskanlah namaku. Bukan nama Allah Bapa. Datanglah kerajaanku, maunya aku tuh. Jadilah kehendakku di bumi seperti di surga. Maunya kita yang justru yang ditekankan. Makanya dulu saya sering belajar doa ya dari murid-murid dari guru doa. Dulu yang namanya guru-guru doa yang top itu Joy Dawson, dari grupnya Lauren Cunningham, dari YWAM. Mereka punya pendoa syafaat karena mereka tuh melepaskan anak-anak muda dalam misi amat agung. Dan dalam doanya Joy Dawson mengajarkan begini, banyak orang tuh kecewa kalau doa. Dari semua aktivitas rutin yang paling sangat-sangat dilantarkan sama orang Kristen, bahkan sudah dalam pelayanan, is personal prayer. Personal prayer yang tidak harus karena ada kebutuhan. Bukan karena ada celaka, ada penderitaan. Nggak ada apa-apa. Do you have a day by day prayer?
And Joe Dawson berkata seperti ini, majority Anda mundur dari doa sehari-hari and just talking to God, hanya berbicara pada Allah, chatting with Him. Ini dia suka kok diajak ngomong. Oke, itu ternyata karena Anda punya maksud tertentu, Anda punya keinginan tertentu, Anda tuh doa, tapi Tuhan jawabnya yang lain, tidak seperti yang Anda mau. Anda kepinginnya Tuhan itu jawab seperti apa-apa Anda mau. Nah, sama aja dong. Saya bilang kok sama si Peter Scarsero pembahasannya bahwa kita ini kok pada susah sekali sih menjadi orang Kristen yang baik, yang bagus, yang nyenengin orang gitu. Kok banyak yang malah jadi batu sandungan. Kenapa? Karena kita masih melayani the beast di dalam kita. Nah, dan kita belum berani mengakui seperti Rasul Paulus ada the beast dalam diri kita. So, kenapa kok tanpa sadar kita doanya kayak begitu? Maunya Tuhan jawab semaunya kita. Sebab kita takut kalau kita nyerah total kepada kehendak Tuhan, nanti apa betul-betul Tuhan itu akan melakukan apa yang kita rindukan. Berarti kalau kita nyerah total kepada kehendak Tuhan, ya berarti Tuhan yang kontrol total dong terhadap apa yang saya biasa lakukan. Nah, apakah Tuhan mau melakukan apa yang aku rindukan? Oke. Jadi kita mulai berpikir nih otaknya nih, kapan ya dia akan melakukan apa yang kita mau? Sekarang gue udah nyerah nih melakukan apa yang dia mau nih, tapi nanti gimana? Aku kepingin ini. Terus kalau saya berserah pada Tuhan, dia nanti melakukannya gimana? Terus bisa nggak menghasilkan apa yang kita mau? Atau ada hasil lain? Nah, ketidakyakinan dan ketidakpastian dan ketidakjelasan ini akan Tuhan mau melakukan apa, ini bikin orang jadi takut. Jadi belum tentu takut itu karena disakitin orang loh. Bisa juga Anda takut sama Tuhan karena Tuhan gak memberikan apa yang Anda mau. So, melakukan kehendak Allah itu butuh yang namanya total surrender and total trust in the Lord. Nah, saya terjemahkan, mengharuskan kita ada penyerahan diri dan percayakan seluruh diri kita kepada Allah. Saya baru mengalami ini setelah saya melakukan day by day. Satu hal, baca buku Emotionally Healthy Spirituality Gunung Es, mengenali Gunung Esmu. Satu hal, prakteknya. Di dalam prakteknya itu aku baru tahu. Ini tuh, praktek ini ya, baru tahu. Ini tuh yang namanya nyerah. Ini tuh yang namanya diem dengan ngapa-ngapain, gak minta apa-apa, gak ngingetin Tuhan akan kebutuhanmu. Diam, hanya berada di kakinya dia supaya dia bisa ada waktu bersama kita. Baru dia akan melakukan kehendaknya di dalam kita. Nah, apakah kita siap rela memberi diri kita sepenuhnya, mau percayakan diri kita kepada Allah? Sedihnya, pengalaman saya pribadi tentunya juga ya, dan mungkin Anda bisa jujur, sedihnya kita tuh tidak mau menawarkan kepada Tuhan total surrender. Kalau nyanyi sih gampang. I surrender all. Aku berserah, nyanyinya enak. Tahu nggak melakukannya sampai berserah itu sakitnya gak keruan. Karena si binatang berontak. Karena binatang tuh maunya maju sendiri. Kan maunya kita menjadi hebat di dunia dalam nama Tuhan. Oke, karena kalau udah bisa kerja di perusahaan top-top itu pasti Tuhan itu belum tentu loh. Oke, sedihnya kita mesti belajar berserah, nggak otomatis. Jadi nggak heran lah kalau pengaruh binatang dari luar dan dari dalam itu membuat kita bertanya pertanyaan pertama dan utama ke Tuhannya kayak gini nih. Ini orang yang masih belum sadar diri, masih ada makhluk yang nggak jinak di dalamnya sehingga mau mentaati Tuhan tuh susah. Pertanyaan kita coba deh, Anda dengerin pikiran Anda deh. Tuhan Yesus, kok bisa buat apa sih untuk aku? Kalau aku sampai nyerah gitu loh. Kok bisa bikin apa? Yang kedua, Tuhan Yesus, kok bisa bikin aku lebih makmur gak? Lebih nyaman, lebih damai. Apa yang ku kepingin, ku rindukan, aku bisa dapat dari Engkau. Ini pertanyaan di bawah alam sadar. Nah, kalau Anda nggak bisa diam, Anda nggak bisa dengar, Anda tuh ada ngomong kayak begini. Saya kan latihan diam ini kan gak gampang. Revolusi terbesar itu belajar diam. Yesus kan cuma ngomong satu hal yang perlu Marta. Maria memilikinya dan tidak akan diambil dari dia. Duduk diam di kakiku. Si Maria tuh cuma dengerin perkataan Tuhan. Dia gak ngomong.
Coba Anda cek sendiri deh. Banyak yang dari kita yang bertindak seolah-olah Allah tuh yang bekerja bagi kita. Akibatnya aku udah serahkan ke Tuhan. Aku sebetulnya tuh aku cuek dah. Aku pasrahkan ke Tuhan. Terus ora et labora ya. Aku udah melakukan bagianku, sisanya Tuhan. Jadi kadang-kadang ada kala kitanya ini, saya juga berpikir dari dulu ya Allah tuh kayak asisten kita, kayak brainware-nya kita. Ya. Allah tuh seperti sekretaris pribadi kita. Ketika kita butuhin dia, nanti Allah akan menolong, nanti Allah akan sembuhkan. Udah deh beres, kamu gak usah bingung deh. Really? Ini pengajaran totally berbeda dari hidup bersama dalam cooknya Yesus, beda banget. Itu cook itu Matius 11 ayat 28 sampai 30 benar-benar merubah paradigma saya. Because kalau paradigma kita berubah, your seeing is change, of course your doing is change, and then your being is change. Resultnya tuh kelihatan. Nah, coba Anda tanya pada diri Anda, apakah Anda tuh hanya memanfaatkan Allah? Makanya kalau suruh doa males, tapi kalau kepepet Tuhan, percaya Tuhannya luar biasa. Apakah Anda memanfaatkan Allah? Atau apakah Anda mengecilkan dia, bikin Tuhan menjadi Tuhan yang sesuai gambaranmu? Bagaimana Anda bereaksi ketika dia izinkan Anda itu mengalami dan melewati masa kekelaman, penderitaan, dan lama lagi menderitanya? Kayak si Abraham gitu, dari Abraham sampai Abraham 25 tahun menderita. Terus coba lihat reaksinya, kayak Sarah nggak? Sarai, marah. Kalau Abraham tuh bohong, terus dia belok dari jalurnya Tuhan, dia ke Mesir, minta tolong Firaun. Terus yang kedua waktu digerar, dia minta tolong Abimelek, ya, sehingga mengalami banyak bencana. Nah, apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita marah-marah? Kok bisa-bisanya ya Tuhan kayak begitu? Nah, saya tuh pegang yang hebat tuh di Wahyu 13 ya. Nanti di ayat 4. Efek dari adanya si binatang dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kan ini kan kita di bawah kuasa si binatang loh dunia ini. Karena kan kontrak leasingnya si iblis dengan Tuhan ini untuk bumi kan belum kelar. Baru direbut nanti Yesus datang kedua kali. Nah, kita bisa melihat apakah gereja itu kalau doa itu memakai Tuhan ya. Tuhan memberikan apa yang kita mau. Gereja itu meminimalisasikan Tuhan menjadi serupa gambar rupa kita tentang Allah. Jadi kita tuh punya konsep sendiri, Allah tuh kayak gini, Allah tuh kayak begini, gitu lah. Okay. Nah, contohnya kalau Anda mau tahu, Anda punya gambaran pribadi tentang Allahmu, bukan serupa gambar rupa Allah yang ada di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Tapi Anda punya konsep sendiri. Segambar rupa Allah tuh kayak begini. Nah, timbul dari pertanyaan Anda seperti ini. Mestinya Tuhan tidak begini dok. Mestinya kita nggak mengalami dok. Orang tuh kalau udah hidup benar, setia, nggak ada sengsara, nggak ada penderitaan. Kita bebas dari penderitaan. Loh, bukannya si Abraham itu taat sama Allah. Bukankah dari ketaatan itu malah kelihatan yang aneh-aneh yang keluar dari dalam dirinya. Bohongnya nggak kelihatan loh waktu itu. Tapi di tengah dia mesti menanti Ishak lahir. Dan melewati 13 tahun pertama, kemudian yang ke 25 tahun baru lahir, wah keluar semua tuh yang apa yang ada di dalam dia. Makanya kan dikatakan penderitaan itu membuat Anda lebih baik atau lebih pahit kan? Better or bitter? Nah, bitternya mesti keluar. Efeknya kalau bitternya itu keluar dan kelihatan dan Anda hadapi dan Anda bawa ke Tuhan dan Anda lewati bitterness itu bersama Tuhan sambil Tuhan reparasi dalam Anda, keluarnya better. Anda nggak bisa pilih salah satu. Better itu keluar dari bitter dulu. So, kalau Anda mau bitter sampai mati, ya Anda ngomongnya akan begini. Mestinya Tuhan gak gitu dong. Kita udah taat kalau udah pasti perpuluhan, udah kasih buah sulung, kasih persembahan, aku korban banyak buat gerejaku, buat kayak komselku. Mestinya aku ngalami gini dong. Oke. Well, contohnya pada waktu Tuhan izinkan umatnya alami penderitaan. Kata-kata amarah, bersungut-sungut, apa sih yang keluar dari mulut Anda? Apakah Anda ngomongnya seperti banyak orang yang ngomong, Tuhan kok begini ya? Coba kalau Anda alami apa yang Ayub alami. Itu Ayub alami bukan progresif loh. Bukan dalam sepanjang 50 tahun loh. Itu sehari.
hilang semua, anak hilang semua, istri kutukin dia, kutukin Allahnya, kesehatan hilang semuanya, harta hilang, rumah hilang, tanah kebakar semua. 1 hari loh. Dan dikatakan Ayub nggak berdosa dengan mulutnya loh. Tapi di sini Tuhan, kita bisa ngomel, Tuhan macam apa kayak gini? Bahkan orang lain yang datangin Anda, bahkan mereka yang ngomong, lu gak salah pilih agama lu. Kamu gak salah pilih Tuhan. Masa orang mentaati Tuhan kayak begini, hidupnya susah amat. Ingat, Anda mesti ingat satu hal. Anda tuh gak sadar Anda tuh benar terus atau sudah sempurna. Kita tuh gak tahu. Tapi melalui perbuatan-perbuatan luar, kita berdasarkan ukuran manusia yang lain. Kita kan juga gak tahu Kristen yang di teman-teman kita itu Kristen yang dikuasai binatang itu apa bukan. Kayak karena burung katanya kalau bulunya sama ngumpul. Nah, kalau Anda berkumpul sama orang yang gak suka ada penderitaan melalui masa kegelapan sampai jeritan jiwamu itu kedengaran itu apa, Dan Allender dalam bukunya The Cry of the Soul ya, Anda mesti perhatikan justru di masa kegelapan itu jeritan emosimu mesti Anda kenal. Nah, ternyata banyak kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita masih lakukan walaupun udah lahir baru. Ini saya belajar dari Marilyn Hickey. Okay? Ingat. Dan ini kita belajar dari Peter Scazzero juga, bahwa dosa keturunan 4 generasi dari orang tuanya kakek nenek kita sampai kakek nenek sampai orang tua kita tuh nurun ke kita. Yang diwarisi ke kita bukan sekadar berkat kekayaan uang, materi, tanah, bangunan, sertifikat, deposito, emas, berlian. Tetapi yang diwarisi juga yang perilaku dosa yang jahat-jahat yang mereka lakukan. Makanya Anda suka bosan nggak kalau baca 5 bukunya Musa tuh? Dari Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Bosan nggak Ulangan yang terakhir ya? Bilangan, Imamat, Bilangan, baru Ulangan. Bosan nggak? Udah gitu si Paulus ngulang lagi. Terus karena udah bosan di 5 buku itu. Terus di Mazmur juga diulang lagi. Terus surat Paulus yang padahal Paulus nggak pernah ketemu Yesus secara fisik loh. Dia juga pakai. Gara-gara udah bosan 5 buku itu kan ceritanya sama semua tuh. Anda malas baca di Mazmur, Anda malas baca di Korintus karena Anda pikir udah tahu ini udah tahu, padahal Anda nggak tahu. Anda tahu nggak kenapa itu perjalanan Israel keluar dari Mesir, muter-muter 40 tahun di padang gurun, kemudian di bawah Yosua, buku terpisah di Yosua, karena penerusnya nyebrang sungai Yordan, udah gitu 12 suku pecah lagi, 9,5 sama 2,5, ada yang di sebelah barat Yordan, ada yang sebelah timur Yordan. Nanti mereka 500 tahun tanpa raja, itu di hakim-hakim. Nanti mereka berontak lagi. Sampai munculnya hakim Nabi Samuel. Aduh, mengerikan sekali hidupnya. Anda mau tahu nggak kenapa diulang-ulang? Karena dosanya dari nenek moyang yang pertama, generasi angkatan pertama yang keluar dari Mesir, itu dosanya diturutin lagi sama cicitnya. Anda baca aja kitab Hakim-Hakim. Pasal 17, Anda dengar kata-kata kayak gini. Dan mereka melupakan dan tidak ingat dan tidak mau ingat, melupakan Tuhan Allah nenek moyangnya. Dan mereka melakukan apa yang benar di mata mereka. Itu kalimatnya kayak gitu loh. Apa yang benar di mata mereka itu yang mereka lakukan. Mereka udah gak tahu dong lansanya Tuhan. Paradigmanya beda sama paradigma Musa, Yosua, Kaleb, beda. Ngeri kata-kata itu. Saya gak mau pakai itu buat khotbahin Anda. Saya mau pakai itu buat ngaca diriku. Siapa tahu karena udah biasa ngomong firman, saya bisa merasa saya udah benar. Nah, ini we have to be careful. Saya bersyukur dengan bukunya Peter Scazzero. Karena Anda akan belajar di bab 5. Dia ngomong, you need to go back to move forward. Anda mesti ke belakang, mundur. Artinya mundur tuh bikin genogram. 4 generasi. Di situ di Keluaran 20 diajarin. Ayat 2-3 ya. Jangan kau membuat Allah lain bagi dirimu. Karena kesalahan Bapak akan diturunkan sampai ke anak cucu, sampai generasi angkatan ketiga dan keempat. Berarti yang namanya satu family, berkat satu family dan kutuk satu family itu sampai berapa generasi? 4. Jadi ingat, kita itu membawa dosa keturunan 4 generasi loh. Di tulang-tulang Anda, di hidup Anda. So saya kutip apa yang si Peter Scazzero dan Gary Scazzero katakan. Ini revelation buat mereka. Yesus itu di hatiku. Nenek moyangku ada di tulangku.
Bukan nenek moyangku pelaut ya. Nenek moyangku di tulangku, Yesus di hatiku. Jadi perbuatan-perbuatan jahat yang Anda udah gak suka sama orang tua. Oh, kalau orang tua aja Anda gak suka, naik lagi ke generasi di atasnya mereka. Opa oma kita. Naik lagi orang tuanya opa oma kita. Naik lagi orang tuanya buyutnya kita. Nah, di Mazmur 103 ayat 3, kalau bahasa Indonesianya ngomong gini, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah kan kalau di ayat sebelumnya kan, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Ya kan? Don't forget His benefit, jangan lupa kebaikannya Dia. Satu, Dia yang mengampuni segala dosa kita. Terus saya tanya, kesalahan sama dosa bedanya apa ya? Nah, saya mesti pakai the English version of the Bible. I think saya download yang belum diperbaiki nih kan. Di Mazmur 103 dari Amplified Bible. Oke. Ayat 3. Nah, ini bagus sekali. Ini saya dapat dari Merlin Hickey. Anda beli bukunya deh, Berkat dan Kutuk. How to reverse curse into blessing. Bagaimana muter balikin kutuk menjadi berkat. Merlin Hickey pada waktu dia sering ke Semarang, saya bawa ke Jakarta juga. Bahkan untuk konferensi wanita pertama saya juga, Merlin Hickey juga ada ya. Dia jelasin kayak gini. Bedanya sin and kesalahan. Who forgives every one of all your iniquities. Who heals each one of all your diseases. Nah ya, dikatakan who forgive everyone of all your iniquities. Saya tanya, iniquities itu apa? Ternyata di bukunya si Mary Hickey, plus saya waktu itu dia di Jakarta saya yang terjemahin. Di Semarang saya juga yang terjemahin. Saya berkata kepada dia, ini iniquity apaan ya? Ini bahasa Inggris tinggi, ini aku gak ngerti apa ya. Dan Mary Hickey berkata seperti, iniquity adalah semuanya sih dosa, bottom line tuh semuanya dosa. Cuman ini di breakdown lebih teliti. Iniquity adalah kecenderungan melakukan dosa yang nenek moyangmu lakukan. Tanpa Anda kenal nenek moyangmu, karena udah keburu meninggal. Dan Anda nggak pernah belajar family tree sampai 4 generasi. Biasanya family tree itu stop di opa oma kali. Coba naik lagi. Okay. Itu kecenderungan, the bend, inclination untuk bisa ke situ, bisa melakukan itu. Nah, oke. Okay. Dan who heals each one of you all your diseases. Jadi all your diseases itu satu paket 4 generasi. Penyakit apa aja yang pernah ada di keluarga itu, empat angkatan itu semua tuh ditanggung Yesus di kayu salib. Kalau Anda fokus ke Tuhan. Ini nggak otomatis ya. Jadi nomor 1 Anda mesti tahu dong iniquity-nya apa. Satu mengenai poligami. Dari poligami bebas seks, abortus, tidak adanya pernikahan sejati. Nah ini nih ternyata diwarisin semua sampai kita. Oke, sekarang saya ngalami. Oke, so di bahasa Inggrisnya berkata, who forgives everyone of all your iniquities. So Anda perlu bikin genogram. Tujuan genogram bukan menceritakan apa-apa gitu. Anda mesti lihat ciri di diri Anda dibandingin sama. Nanti kan sama Peter Scarsero diajarin ya, garis-garis putus. Hidup bersama satu keluarga tapi putus komunikasi. Diam-diaman. Perang dingin. Atau perceraian. Atau selingkuh. Atau kabur dari rumah. Atau ada pembunuhan. Atau ada bunuh diri. Nah itu ada garis-garisnya tuh yang Anda mesti bikin. Nanti Anda bisa ngeliat sendiri. Terus nanti linknya semua koneksinya mesti ke diri Anda. Nanti Anda kemudian ngaca, ada nggak sifat-sifat yang perilaku dosa yang dilakukan nenek moyang ini? Justru yang mau dilihat tuh di Andanya. Jangan takut sama apa yang di atas. Yang terjadi di atas kan udah sejarah. Tapi sekarang diwarisin ke Anda nggak? Nah, apakah nanti kalau Anda menikah atau Anda sudah menikah, diwarisin nggak ke anak-anak Anda? Yang ini nggak otomatis loh. Ini Anda mesti datang ke Tuhan, pribadi lepas pribadi, no other way. Oke, so di
Roma 7 ayat 24-25. Bukunya yang tadi saya sebutkan kalau mau ganti kutuk jadi berkat itu dari Dr. Marilyn Hickey. Reversing the Curse into Blessing. Sudah ada semua di toko buku Immanuel atau Live Bookstore. Kita bisa bantu Anda. Sudah berbahasa Indonesia. Nah, lihat lagi Roma 7 ayat 24-25. Paulus sadar akan perilaku dosa. Nah, yang disebutkan di ayat 21 sampai 24 dari Roma 7. Ada binatang yang nggak bisa dipakai kekuatan manusia tuh dijinakan tuh nggak bisa. Di dalam diri kita. Mau puasa jadinya makan. Mau makan jadinya Nah, aku nggak enak nih, aku puasa deh. Aduh, tarik-tarikan kayak begitu. Nah, mau doa ngantuk malah ketiduran. Oke, jadi Anda serba tertuduh hidupnya. Kayaknya nggak enak jadi Kristen tuh menderita gitu rasanya. Nah, Paulus ngadepin, oh di dalam aku ada ini tuh. Nah, dia jerit sama Tuhan karena panggilan dia terlalu amazing pengalaman dia ketemu Tuhannya. So dia jerit, dia mengakui siapa di dalamnya dia. Aku manusia celaka. Siapa yang bisa lepasin aku dari tubuh maut ini? Jadi tubuh maut itu apa? The beast. Itulah binatang itu. Syukur kepada Allah. Blessed be the Lord. Thank God for Jesus Christ. My Lord. Tuhan bukan Tuhan. Tuanku. Tuan. Jadi selama Anda mau hidup menjadi sisa-sisanya Tuhan di masa COVID ini, Anda lagi disaring loh. Gereja ini lagi dimurnikan loh. Ya, Anda jangan tenang-tenang aja kayak mau bikin ibadah tuh kayak nggak ada COVID. Udah deh, nggak akan bisa. COVID juga nggak ada yang tahu kapan berhentinya. Vaksin aja. Sekarang ini saya dapat informasi bahwa jangan ya pergi ke Amerika Serikat ke kota tertentu. Jangan, lagi naik. Jangan ke kota ini lagi. Ada beberapa state di Amerika. Right now, saya dapat dari dokter. Don't go. Jadi lagi meledak semua nih. Di London juga sama. Nah, dengan adanya kalau Anda pelajari kitab Yesaya, kitab Roma, Matius 24, Markus 13, kayak Lukas 21, ini tanda-tanda akhir zaman. Kata-katanya semua sama. Hati-hati loh. Tanda-tandanya udah jelas. Pandemi, penyakit menular kan jelas sekali. Kelaparan, bencana alam. Anda ini gunung meletus, banjir ini kan udah normal kan, gempa bumi kemarin di NTT, Sulawesi kena dampaknya tsunami-nya. Itu Richternya 7 loh tuh. Masa kita mau kebal-kebalan? Kita mesti lihat tanda-tanda ini dong. Kalau tanda mata kasar jadi cuekin, bagaimana tanda yang Tuhan kasih dalam batinmu? So, tanda yang Tuhan katakan adalah di tengah bencana penderitaan ini yang tidak menentu berapa lamanya, kamu tetap mesti bertahan. Wahyu 13 ayat 4. Teguh dalam iman kamu, fokus kepada Yesus. Karena kamu penting membagikan kabar baik sebagai kabar terbesar di muka bumi ini di masa seperti gini. Keselamatan, berita kabar baik, Injil Yesus Kristus adalah hadiah kasih karunia Allah yang terbesar bagi semua manusia di musim susah seperti ini. Dan Anda mesti bingung, Anda mesti ngomong apa, mesti kesaksian ke siapa? Tidak perlu. Karena nanti Allah kata Yesus katakan nanti Roh Kudus yang taruh kata-katanya di bibirmu. Kamu usah takut apakah orang mau lakukan pada kamu. So bagaimana caranya kita bisa mengalami transformasi terus-menerus dengan sementara kita lagi belajar mengikuti Kristus? Ini pertanyaan ya. How do you experience ongoing transformation within as you learn to be a follower of Jesus? Bagaimana Anda bisa mengalami transformasi di dalam, inside out selalu ya. Supaya sementara Anda lagi belajar jadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu mesti ngikutin Kristus sampai abad 21 tanggal ini. Dimana Anda harus berjalan sama Tuhan, nanti Anda belajar langkah kaki derapnya Tuhan. Anda mulai ngerti perasaan Tuhan, pikiran Tuhan. Nah, nomor 1. Pokoknya Anda kalau mau sukses ya, mengalami transformasi dan jadi pengikut Kristus yang luar biasa. Sadar adanya kehadiran si binatang di luar hidup Anda. Makanya 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, waspadalah, berjaga-jagalah. Karena lawanmu si iblis seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Gembala almarhum saya tanya dulu Pak Hari Purwanto ya, kakaknya Yeremia Rem. Saya bilang ini siapa sih? Orang yang mau ditelan sama iblis yang mengaum-ngaum ini siapa sih? Ya kamu. Begitu kamu ikut Tuhan sungguh-sungguh ya kamu jadi umpannya makanannya iblis.
Dia kan gak tertarik sama orang yang boloan sama dia. Dia tertarik sama orang yang bolo sama Yesus. Kan dia benci sama Yesus. Walah. Saya bilang, jadi aku nih ada musuh hidup nih. Oh, hidup-hidupan. Telak-telakan. Kalau kamu gak waspada, gak sadar. Dan tapi aku tuh gak diajarin menyadarkan diri kayak apa. Waspada kayak apa. Wow. Dengan buku The Day by Day. Tahu banget, men. Ngerti sekali. Kedua, Anda mesti sadari bahwa Anda masih pakai sifat dosa dalam tubuh maut ini. Anda masih pakai tubuh maut loh. Ada bagian, ingat kan? Saya ajarkan pada Anda mengenai false self and true self. Nah, false self itu adalah tubuh maut. Yang bikin Anda nafsu, terus masih punya, bahwa kekristenanku tuh baru, imanku baru bener kalau apa yang ku mau, ku rindukan, ku pingin nih, ku raih, itu aku dapat. Nggak ada urusan. What you do, what you have, what people say about you is all false self. Tuhan nggak interest sama itu. Tapi Paulus tadi berkata, celaka aku manusia celaka. Siapa yang mau lepasin aku dari tubuh maut ini? Untung aku bersyukur ada Tuhan Yesus loh, Mesias. Kan Tuhan Yesus di dalam dia. Jadi bukan hal yang mudah ya untuk dapat mengalami transformasi dari kedalaman manusia batin kita secara berkesinambungan non-stop, ongoing. Dari belajar jadi pengikut Kristus. Not easy. Saya mau ngomong apa adanya karena saya praktekkan. Tidak gampang. Kalau Anda berkata, Ibu Indri, lancar ya day by day-nya ya. Silent solitude itu lancar ya. No, it's not lancar. Apalagi kalau menitnya ditambahin. Apalagi kalau bebannya ditambahin. Beban otot supaya naik otot emosinya. So bukan hal yang mudah untuk dapat mengalami transformasi dalam kedalaman manusia batin kita. Secara berkesinambungan, artinya ongoing ya. Dari posisi keputusan Anda di kognitif, I want to be a follower of Jesus. Kan itu undangan Yesus, come follow me. Ingat loh, di dunia itu manusia bisa alami emosi sehat tanpa Yesus Kristus kan? Anda ngerti gak sih? Untuk menangkis si binatang ini dari diri Anda tuh mesti sadar ada yang si binatang dalam dan luar Anda. Dan Anda masih pakai tubuh dosa. Sadar. Jadi nggak ada orang yang hidup tanpa dosa di bumi. Tapi kalau rajin rutin tiap hari menghitung, menganggap dirinya mati bagi dosa, hidup bagi Allah, bisa berhenti berdosa. Tapi mesti day by day. Alias kalau nggak day by day, ngingetin, ya jatuh. Anda bisa drifting, bisa melipir. Ibrani 12 ayat 2 kan jelas banget. Nggak perlu diingetin kalau kita pada nggak drifting. Jadi bukan hal yang mudah ya, sama sekali. Nah, untuk Anda bisa ngalahkan si The Beast, Anda mesti fokus ke kesehatan emosimu dan kehidupan kontemplatif. Ini antidot, penangkal, jitu dari kekuatan si binatang dan tubuh dosa kita, tubuh maut kita untuk mengontrol hidup kita sampai suara Tuhan kita abaikan. Hanya melalui fokus ke emosiku sehat nggak ya? Makanya itu mesti diam, baru tahu emosi sehat apa enggak. Kedua, apakah hidup kita tuh kontemplatif? Artinya apa? Berapa lama, berapa sering Anda per hari tuh sadarkan dirimu bahwa Allah tuh lagi bersama Anda. Kamu tuh nggak sendirian loh. Jangan bilang nggak ada yang lihat. Jangan bilang, oh mumpung Pastor ini lagi nggak lihat, ibu ini lagi nggak lihat. Allah ada di dalam Anda. Nah, bahkan ingat ini ya, seseorang yang berkomitmen dalam sekali dengan kehidupan kerohanian kontemplatifnya sampai bisa ngambil sumpah monastik, artinya sumpah kayak biarawan gitu ya. Namun bisa tetap nggak sadar diri akan kondisi emosinya loh. Dan hubungan sosialnya tuh nggak bagus, sulit dan tidak bisa menyesuaikan diri. Oke, so kalau di dunia tuh ada manusia yang bisa emosinya sehat, kalem, itu siapa? Anda tahu dong? Oke, aliran yang ngomongnya tenang, diam, bersemedi, bertapa. Anda tahu kan? Itu kan orang-orang yang luar biasa, kalemnya luar biasa. Dan kalau Anda belajar di Nepal, Himalaya, itu kan diajarin suruh diam. Jadi bisa loh Anda tuh anteng, kalem tanpa Yesus. Anda bisa komit mau menjadi kayak biarawan, bikin sumpah tidak akan hidup terpisah jauh dari dunia ini.
Namun di tempat hidup bersama-sama biarawan lain atau biarawati lain, Anda mesti baca deh. Dari ada satu biarawati yang namanya Teresa Lesu. Ini artinya Teresa kecil. Dia itu cuma hidupnya pendek, 24 tahun udah meninggal. Pada waktu dia masuk ke apa ya, tempat biara ya, ke tempat biaranya. Dia tuh sengaja kalau nyuci baju, kalau mau makan, mau masak, kan dia bantu-bantu semua nih. Itu duduknya tuh sebelah apa, biarawati yang memang rewel orangnya, yang cerayat, yang judes, yang galak. Bahkan yang suka kalau apa, nyuci baju itu air kotornya dilempar ke temennya. Itu ada di dalam biara. Itu dapat banget sih ngomongnya. Terus dia duduk sengaja di situ. Dia tahu dia akan dikerjain, dia akan dicubit lah, dikocein lah, disuruh minggir lah. Nanti pas minggir disiram lah airnya, sengaja. And itu dia bilang apa? Aku baru tahu loh, yang namanya sangkal di pikul salib mati daging tuh kayak apa loh. Tapi dia diam. Dia selalu balas dengan kebaikan. Si biarawati senior, maksudnya usianya senior, kedudukan sih nggak senior gitu loh. And apa, and dia belajar bagaimana kasih Kristus itu bisa keluar dalam diri dia. Belum tentu orang itu berubah loh. Itu is nothing to do with you. Anda responnya gimana itu aja. Oke? Jadi hari ini saya mau beri perkenalan kepada Anda, perkenalan mengenai kehidupan kerohanian kontemplatif. Makanya Anda akan kenal nanti melalui buku-buku ini, dikenalin sama Peter Scazzero apa yang penting mutlak yang Yesus hidupin, yang udah disingkirin oleh kegerakan Roh Kudus yang terjadi di orang bawa jadi aliran-aliran baru, malah dihilangin yang penting, yang bobot bibit-bebetnya dihilangin, yaitu kerohanian kontemplatif, dibuang. Coba Anda ke gereja-gereja Pentakosta karismatik, mana ada hidup berdiam kayak begini. Sibuk terus sama acara. Kehidupan kerohanian kontemplatif yang berintegrasi dijadiin satu dengan kerja Tuhan di dalam manusia batin demi kesehatan emosi. Selama ini nggak ada ngajarin emosimu sehat dengan kerohanian kontemplatif itu digabung, diintegrasi, itu nggak ada. Padahal Mazmur isinya itu tok. Tapi karena kita nggak ngerti ya hidup kayak begini, ya Mazmur juga lewat aja. Isinya apa sih ini? Anda mesti jeli loh. Di dalam kitab Mazmur mana yang boleh Anda doakan, mana Anda yang nggak boleh tiru. Mana yang perkataan dagingnya si Daud keluar dari dagingnya Asaf atau Musa, mana yang betul-betul Roh Kudus yang ngomong. Anda mesti jeli dari Mazmur itu. So, integrasi kerohanian kontemplatif dan kesehatan emosi adalah bagian terabaikan dari kehidupan kerohanian orang Kristen kontemporer. Kombinasi dari keduanya sebetulnya menghasilkan revolusi dalam kerohanian kita. Seperti saya katakan, saya baru Kristen kayaknya 4-5 tahun belakangan ini. Sebelum itu kayak capek, kayaknya kekuatanku sendiri itu. Nginjil keliling Indonesia, tapi capek aku. So kenapa kok revolusi? Sebab bukan aku yang kerja. Jadi bukan aku yang capek. Tapi aku bekerja oleh Tuhan, karena Tuhan, dipanggil Tuhan, tapi mulai dari posisi rest. Bukan posisi panik tertekan. Karena inilah kunci dari terjadinya transformasi di tempat-tempat tersembunyi yang dalam, di dalam kedalaman manusia batin kita yang gak kelihatan. Di bawah permukaan hidup kita. Yang Anda lihat sekarang di atas permukaan hidup saya. Jadi kelihatan. Tapi Anda mesti lihat dalamnya saya. Nah itu Anda mesti, tenang aja deh. Nanti kan Tuhan akan bikin skenario untuk Anda bisa akhirnya nyerah, duduk diam dan kunjungi ke situ. Anda akan tiba saatnya, tenang saja. Ini kunci untuk transformasi. Jadi Roma 12 ayat 2. Hendaklah kamu jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah budimu. Supaya kamu tahu kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan sempurna. Kalau pakai bahasa Inggrisnya bagus. Be ye not conform to the fashion of the world. Be ye transform. Kalau conform itu serupa sama dunia. Gak boleh. Tapi be ye transform. So that you may know what is good, what is pleasing, what is perfect for you. Jadi kalau Anda gak tahu mana firman Allah yang baik, berkenan dan sempurna, bagaimana Anda bisa kasih tahu orang? Kita gak bisa melayani apa yang kita gak punya. Jadi transformasi itu inside out terjadinya kalau
ada integrasi kehidupan kontemplatif dan kesadaran emosiku tuh mesti disehatin Tuhan. Nah kalau ini udah dapet, seperti Peter Scazzero, dia ngalami revolusi. So, global pandemi COVID-19 adalah saatnya revolusi kerohanian ini terjadi dalam gerejanya. You are walking, kayak Ibrani 4 ayat 1 itu loh. Ini kalau Ibrani 4 ayat 1 pakai Amplify itu bagus banget. Jadi Anda jangan pikirnya ini aktivitas kuno nih. Apa orang Katolik nih yang orang Katolik kali yang kerja ini. Oh thank you untuk orang, saya berterima kasih orang Katolik yang lakukan ini. Tapi Tuhan nggak nyuruh kita jadi biarawati atau biarawan. Tapi kita ambil kehidupan mereka. Karena guru-guru saya majority Thomas Keating itu a father, Desert Father juga Thomas Merton, dari aliran Quaker itu Parker Palmer. Mereka datang ke gedung ibadah diam langsung. Kalau kita selama kebaktian juga tangan jalan terus di handphone. Yang ini diam loh. Habis itu mereka bisa peluk-pelukan. You know how much God love them. Ada iba, ada empati itu bisa keluar. So they're not coming there to show them bisa melakukan apa buat Tuhan. Tapi mereka datang to be with God. Beda ibadahnya. Anda bisa buka kok di YouTube. Dan mereka ngajarin bagaimana silence together. Ini kan gak ada. Kalau di depan saya gak ada. Mungkin di Anda ada. Tapi ya saya memperkenalkan apa yang aku baru alami dan revolusioner bagi saya. Lihat ya Ibrani 4 ayat 1 dari Amplified Classic. Therefore, while the promise of entering his rest still holds and is offered today, let us be afraid to distrust it. Lest any of you should think he has come too late and has come short of reaching it. Kan ya? Oleh sebab itu, sementara janji untuk masuk dalam peristirahatannya masih teguh dipegang dan ditawarkan hari ini, tanggal ini. Sementara saya ngomong, ini kan firman gak bisa berubah. Ayo kita mestinya takut kalau sampai kita gak percaya ini loh. Jangan sampai satu dari kita semua mesti bisa mikir bahwa dia udah datang dan udah terlambat. Oleh sebab itu kita ketinggalan. Walaupun Yosua udah masuk tempat peristirahatan, masih kebuka kok buat kita. 100%. So be careful. Global pandemi ini ya memberikan waktu jeda, tapi jeda buat apa? Buat revolusi, transformasi dalam hidup kita. Roma 12 ayat 2 tuh mesti terjadi. Dalam gereja Tuhan juga untuk jadi mempelai Kristus. Dan kehidupan kita akan mengalami transformasi yang dramatis. Jadi ini an ongoing proses loh ini. Inilah penangkal ampuh, antidote terhadap kekuatan si binatang di dalam kita dan dari luar kita. Yaitu kebudayaan kita di mana kita hidup saat ini. Semua gereja kan semuanya on digital, semuanya on sosmed. Semua gereja kan semuanya di dalam Zoom. Apa sih yang kita nggak lakukan yang dunia lakukan? Kita kan pakai untuk dengan hikmat memberikan kabar baik. Betul kan? Supaya berita yang online up to date on the now itu bisa on the now up to date dengan surga gitu loh. Nah definisi kalau orang namanya definisi sehat emosi kayak apa sih? Nah, kayak begini. Nanti Anda bisa baca ini di bukunya Peter Scazzero ya. Kalau Anda mengalami kesehatan emosi dan sudah mulai menuju ke sana. 1. Anda cepat menyadari, mengenali, mengatur perasaanmu sendiri. Yang perlu diperhatikan tuh emosi dulu. Karena siapa Anda tuh ya emosimu. Karena jiwa itu perasaan, kehendak, pikiran. 2. Anda tuh bisa menempatkan diri dan bisa memiliki empati atau belas kasihan yang aktif. Sorry ya, ada kesalahan ketik. Bagi orang lain. Ada iba bagi orang lain. Anda bisa berinisiatif dan menjaga hubungan yang dekat dan juga bermakna. Ini prosesnya, nanti pelan-pelan akan keluar. Kalau saya bisa mengalami ini, saya bisa terharu kok aku bisa kayak gitu ya. Dulu gue cuek, dulu aku gak peduli loh. Jadi kalau orang itu berubah tuh gak bisa kayak balik tangan gini ya. It's a journey. Berapa cepatnya? Berapa waktu Anda sediain buat Tuhan? Kalau gak pernah datang sering ke kaki Tuhan, bagaimana Tuhan bisa bekerja dalam Anda?
Ini kan semua hasil, ini kan keluar dari Filipi 2 ayat 12-13. Saya mesti pakai English Bible ya. Kalau enggak pakai bahasa Indonesia, aku perlu jelasinnya panjang. Kalau pakai bahasa Inggris, baca langsung udah jelas. Filipi 2 ayat 12-13 itu sebetulnya ini nih hasilnya. Therefore my dear ones, as you always obeyed my suggestion, so now, not only with the enthusiasm you would show in my presence, but much more, because I am absent. Work out. Saya suka kata-kata ini. Work out. Dalam kurung. Cultivate. Carry out to the goal. Terus lanjutkan, lakukan sampai mencapai goal. And fully complete. Selesainya Paul. Your own salvation with reverence and awe and trembling. Self-distrust. Trembling itu apa? Aduh, jangan sampai aku kembali percaya pada daginganku. Aku mesti percaya pada Tuhan. With serious caution, tenderness of conscience, nurani yang lembut sekali, watchfulness against temptation. Kalau mau berjaga-jaga, jaga-jaga terhadap godaan, peka sama godaan, supaya Anda jangan jatuh dalam dosa. Timidly shrinking from whatever might offend God, dengan takut, coba mengkerut dari jauh dari apa yang bisa membuat menyinggung perasaan Tuhan. Tuhan bisa tersinggung loh. And discredit the name of Christ. Jauh-jauh deh, mengkerut aja deh dari tempat-tempat di mana nama Yesus bisa diskredit. Ini kalau bahasa Indonesianya kerja. Oleh sebab itu aku berdoa agar kamu senantiasa taat. Apakah aku hadir, apa aku nggak hadir? Karena Allah lah yang mengerjakan Allah lah yang mengerjakan baik kerelaan maupun pekerjaan sesuai baik kehendak maupun sesuai pekerjaan kerelaan Dia. Nah kalau bahasa Indonesia nggak dikatakan work out, tapi kerjakan keselamatanmu dalam takut dan gentar. Jadi banyak diterjemah, kita mesti kerja keras nih agar kita selamat. Tidak. Yang kerja tuh Allah di dalam kita. Terus kita suruh keluar. Makanya perubahan itu dari inside out. Allah ada di dalam Anda. Jadi mulai kerjanya dari dalam, bukan dari luar. Jadi kalau Anda sering ngomong, aku gak ngerti. Memang gak ngerti. Memang Tuhan gak ubah-ubah otakmu. Tuhan kerjanya operasi divine surgery dari dalam, your inner man. Kan Anda dikasih hati baru, roh baru, di mana Roh Kudus berdiam. Nah dari sini yang Dia kerja. Supaya jiwa Anda ini ikutin apa yang ada dalam hati ini. Ya ini kan gak kelihatan. Anda cuma hanya berkata, ya, agree. Oke. So, kita kembali lagi ke kesehatan emosi. Nanti Anda kalau sudah mulai sehat emosi, belum perfect, jangan buru-buru. Anda mesti kasih satu hal yang saya belajar di bab 4 ya, dari bukunya Peter Scarsero bahasa Indonesia. Dia bilang, you need to give grace to you loh ya. Kalau sampai Anda nggak bisa berubah, give grace to you. Jangan kutukin dan condemn diri Anda. Anda mulai bisa mengembangkan kapasitas untuk menyatakan pikirannya seperti ini, perasaanku seperti ini. Baik secara verbal maupun non-verbal. Dan seterusnya. Nah, kalau Anda menjadi Kristen, tadi kan mesti berintegrasi kan ya. Kerohanian kontemplatif sama kesehatan emosi digabung. Jadian satu. Betul? Baru Anda bisa menjadi Kristen yang transformasi. Ciri-ciri, tanda-tanda kalau Anda udah mulai melakukan kerohanian kontemplatif. 1. Anda memiliki kesadaran dan Anda bisa berserah pada kasih Allah dalam setiap situasi. Anda untuk menyerahkan dirimu, kalau disakiti, difitnah, kalau dituduh salah atau diperlakukan gak enak, Anda tuh bisa diam dan bersandar pada kasih Allah. Minta Allah yang turun tangan. Anda gak selalu yang mesti beresin masalah. Kedua, Anda bisa ngatur diri Anda untuk bisa mendengar Allah dan mengingat kehadirannya dalam segala sesuatu yang Anda lakukan. Wah, yang ini kelasnya Brother Lawrence yang ini. Ini saya lagi praktek di sini. Saya belum nyampe total. Di mana saya bisa mengatur diri, artinya you have a rhythm. Anda udah punya ritme hidup, di mana Anda sambil ketemu orang secara full, tapi Anda juga bisa full berada di dalam hadirat Tuhan dan bisa dengar Tuhan. Ini Nabi Elia udah kelasnya kayak gini nih. Dan Anda bisa ingat, Tuhan lagi hadir loh. Dan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, He is here, He is here. Yang ketiga, Anda tuh bisa bersekutu intim dengan Allah. Ini dari Martin Buber. Kalau Anda ikut pelajaran Martin Buber di bab 9, nah ini Anda ngalami ini. You can be intimate with God dan mengizinkan, allowing access into your being
Mengizinkan Tuhan bisa berdiam dalam batin kita. Dan terus mengerjakan keselamatan dalam batin sampai kita serupa dia dalamnya. Sehingga manusia lama kita tersalibkan, manusia jati diri otentiknya dalam Kristus keluar. 4, ciri-cirinya ya kalau udah mulai aktif melakukan kerohanian kontemplatif. Berada bersama Tuhan. Silent solitude ini. And stillness. Anda akan mempraktikkan kehidupan yang tenang, teduh, dan gak berhenti-berhenti berdoa. 5. Itu kan silent solitude tuh. Oke. 5. Anda bisa bersandar sepenuhnya di dalam hadirat Allah. You just stay in the presence of God. Sambil ngomong depan ada orang, Anda tuh bisa santai, tenang. And you enjoying the presence of God. Gila ya. Jadi doa tuh gak usah pakai kamar yang sepi, mati lampu, cari hutan yang jauh, naik ke gunung. Nanti malah kesasar, malah kepleset. Saudara. Itu sambil makan rame-rame itu bisa berdoa kok. Bisa ngomong sama Tuhan. Makanya dikatakan doa tak putus-putus kan begitu artinya. So you can lean on the presence of God. Terus Anda menemukan esensi sejati kita dalam Allah. You know your true self di dalam Allah. Nah, ini kalau nggak melakukan kontemplatif, you cannot. So, kombinasi dari kesehatan emosi dan kerohanian kontemplatif adalah bagian yang hilang dalam kekristenan kontemporer. So, Anda mau jadi Kristen kontemporer atau mau jadi Kristen seperti Yesus, pilihan di tangan Anda. Kalau Anda mau jadi Kristen seperti Yesus, ya dua-duanya diintegrasi. Jika digunakan Roh Kudus, waktu dikombinasikan, waktu diintegrasi di dalam diri Anda, maka Roh Kudus akan nuntun Anda mengenal kuasa kebangkitan Yesus dari kehidupan Anda yang otentik di dalam Kristus, bukan by theory, by experience. Nah, nanti kita bisa ngalami yang kayak Petrus, bayangannya nyembuhin orang sakit. Paulus peluk anak jatuh dari tembok karena ngantuk dengerin dia pelajaran semalam suntuk mengajar Alkitab. Terus dia mati, dipeluk Paulus, hidup bangkit. Karena kuasa kebangkit ada di dalam kita. Dan itu hanya ada di manusia ciptaan baru dalam Kristus loh. Yang sekarang sih jangan diikutin. Oke, tapi perlu sekarang seperti apa? So, sebagai penutup, definisi kehidupan kontemplatif sepanjang sejarah. Dari awal Yesus sampai pada para rasul, diteruskan lagi. Karena ini agama ini mengalami revolusi-revolusi ya. Kan Martin Luther aja mengalami revolusi mengerikan. Ya, tapi kan menghasilkan apa? Dari Martin Luther gerakan apa lagi? Metodis, kesucian, kekudusan. Okay? Itu Roh Kudus lagi bekerja tuh. Nah, saya nggak tahu apakah Anda fokus kepada yang awal, bagaimana Roh Kudus bekerja, atau ngikut-ngikut yang latar belakang belakangan ini. Unless Peter Scazzero berkata seperti ini di bukunya The Emotionally Healthy Discipleship. Kalau Anda nggak pernah belajar sejarah gereja, Anda nggak bisa bikin movement. Is this a movement? Berdiam di kaki Tuhan or not? Depends on you understanding the history. Okay? So, sebagai penutup, Brother Lawrence menyebutkan integrasi kesehatan emosi dan hidup kontemplatif namanya the pure loving gaze that finds God everywhere. Anda tinggal semelintas sedikit, bisa ketemu Allah hadir situ. Ini Brother Lawrence dalam bukunya Practicing the Presence of God. Itu dibikin sama temennya yang ditinggal mati sama Brother Lawrence. Jurnalnya dicetak. Jadi jurnal itu apa yang dilakukan tiap hari. Kedua, Francis de Sales menggambarkan bahwa kesehatan emosi dan kontemplatif is the mind's loving unmixed permanent attention to the things of God. Pikirannya mencintai, tidak dicampur aduk, permanent attention kepada Allah. Nah, saya mau stop di sini supaya Anda semua bisa merenungkan, what kind of life do you want to have? Are you want to defeat the beast apa tidak? Kita berdoa ya. Bapak, aku bersyukur dari keterbukaan, transparansi kehidupan manusianya si Rasul Paulus, kemanusiaannya Rasul Yohanes, Rasul Petrus, kehidupan kemanusiaan manusia Yesus Kristus, sehingga aku sebagai manusia di abad 21 ini hidup di tengah pandemi global COVID ini, aku bisa melihat di tengah-tengah badai krisis tsunami rohani, jiwani maupun fisik, bagaimana Yesus menghadapi badai-badai itu. Yesus bisa tidur di buritan kapal.
aku juga mestinya jiwanya tidur. Tenang, rileks, teduh. Walaupun badai menerpa. Nah, ini butuh integrasi antara kesehatan emosi dan contemplative spirituality. Buat kami semua menjadi pelaku firman, bukan pendengar belaka. Supaya nggak nipu diri kami. Terjadilah pada semua teman-teman pembelajar Alkitab bersama aku. Dan seperti aku melangkah, mereka juga akan melangkah dengan pertolongan dan ngingetin mereka, Roh Kudus. Aku minta di dalam nama Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus. Amin. Thank you. Kita berjumpa lagi hari Kamis. Tuhan berkati.